Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada subuh kali ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin dekat dengan Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kita masih membicarakan tentang golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang rendah hati, al-mutawadhi'in, orang-orang yang tunduk dan rendah hati, tidak menyombongkan dirinya. Ada beberapa ayat Allah mengabadikan di dalam Al-Quranul Karim tentang nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kalau kita buka di dalam surah Luqman, kita akan mendapatkan beberapa nasihat emas dari seorang bapak yang sangat-sangat soleh, dari seorang pemimpin dalam rumah tangga yang luar biasa. Ketahuilah ibu-ibu sekalian, bapak sekalian terhormati Allah, bahwa ketika seorang pemimpin dalam rumah tangga itu memberikan contoh dan tauladan yang terbaik buat keturunannya, yang dimaksud di sini adalah seorang bapak memberikan contoh yang terbaik buat anak-anaknya, keturunannya, maka insya Allah kelak Allah akan memberikan keturunan yang soleh solihah. Namun sebaliknya, jika seorang bapak tidak memberikan contoh yang terbaik, tidak memberikan tauladan yang terbaik buat anak keturunannya, maka Allah akan memberikan anak yang lebih buruk daripada keburukan bapaknya. Maka anak itu adalah cerminan dari orang tuanya. Anak cucu kita itu adalah cerminan dari orang tuanya. Maka pernah ada kejadian, sebelum kita masuk ke ayat ini, sebagai renungan buat kita semua yang ada di masjid ini, ada satu kisah yang luar biasa yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maudud. Seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardha, ketika beliau didatangi oleh pasangan suami istri yang mengeluhkan tentang keburukan anak mereka. Lalu pasangan suami istri ini bertanya kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah, kami memiliki anak yang susah diatur. Kami memiliki anak remaja yang susah diatur. Lalu apa sikap kami sebagai orang tuanya, wahai Khalifah?" Maka sahabat dengan kebijakannya, dengan pemimpin yang soleh, ya, karena kesolehannya, beliau tidak langsung memarahi seorang anak yang diceritakan oleh orang tuanya tadi, Pak. Tapi bagaimana sikap khalifah yang adil ini?
Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil anak muda. Ya, anaknya tadi, "Nak, sini dulu kamu. Apakah benar yang diceritakan oleh orang tuamu?" Maka anak ini mengatakan, "Benar ya Allah. Benar ya Khalifah. Saya seorang pemuda yang bandel. Seorang pemuda yang susah diatur. Tapi saya ingin bertanya kepada engkau ya Khalifah, apa hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya?" Seorang anak ini bertanya dari hatinya yang paling dalam, karena dia tahu bahwa keburukan, ya maksudnya anak ini menjadi buruk bisa jadi sebabnya adalah orang tuanya. Maka anak ini bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mana saat itu beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Maka beliau bertanya, ya anak ini bertanya, "Wahai khalifah, apa hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya?" Maka khalifah itu mengatakan ada 3 hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Ada 3. Yang pertama, kata khalifah, yang pertama adalah mendapatkan apa? Mendapatkan ibu yang solihah. Ya. Jadi yang pertama, kata khalifah ini mendapatkan ibu yang solihah. Ya. Mendapatkan ibu yang solihah. Kenapa? Ini sebagaimana yang kita pernah sampaikan bahwa ibu itu adalah madrasatul ula lil aulad. Sekolah pertama buat anak-anaknya. Maka jangan harap kita mendapatkan keturunan yang soleh, yang solihah, jika ibunya tidak solihah. Tapi ketahuilah, seorang ibu, ya seorang istri bisa menjadi solihah ketika dia mendapatkan tauladan yang terbaik dari suaminya. Maka hendaknya seorang suami terlebih dahulu mempersolehkan dirinya, maka Allah akan memberikan istri yang solihah. Kalau kedua orang tua ini sudah menjadi laki-laki dan perempuan yang soleh solihah, maka pasti insya Allah Ta'ala Allah akan memberikan keturunan yang jauh lebih soleh solihah daripada kedua orang tuanya. Karena min jinsil amal. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Ar-Rahman itu, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Bukankah kebaikan yang kamu lakukan itu akan dibalas juga dengan kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada satu nasihat yang luar biasa dari Allah juga Bapak Ibu sekalian. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, kata Allah. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, itu sejatinya kamu sedang berbuat baik kepada diri kamu sendiri, kata Allah. Wa in asatum falaha, jika kamu berbuat jahat kepada orang lain, itu sejatinya kamu sedang berbuat jahat pada diri kamu sendiri. Cuma kita itu nggak sadar itu. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita berbuat jahat di luar sana, berbuat maksiat, itu sejatinya kita sedang mengajak anak keturunan kita untuk bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan mendapatkan nama yang baik. Mendapatkan apa? Nama yang baik. Maka tugas kita adalah memberikan nama yang baik untuk anak cucu kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan mengikuti zaman. Ya, seperti apa mereka mengikuti zaman itu? Apa Pak? Memberikan nama sesuai dengan nama bulan. Itu tidak dibenarkan dan itu termasuk nama-nama jahiliyah, tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, apa? Mendapatkan pengajaran Al-Qur'an. Mendapatkan pengajaran Al-Qur'an. Maka tugas kita mengajarkan Al-Qur'an kepada anak cucu kita. Naam, ketika Umar bin Khattab menyampaikan 3 perkara itu, maka anak muda tadi mengatakan, "Wahai khalifah, 3-tiganya saya tidak mendapatkan dari orang tua saya. Ibu saya seorang wanita budak dan pelacur. Saya tidak mendapatkan dari orang tua saya nama yang baik. Namanya itu adalah dhon. Dhon itu artinya apa? Prasangka. Nah, yang ketiga,
Saya tidak pernah diajarkan Al-Quran sama orang tua saya. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada kedua orang tuanya, pantas Allah memberikan balasan kepada kalian disebabkan karena dosa kalian semua. Kata Umar bin Khattab, karena kalian tidak menunaikan apa? Hak anak kalian. Subhanallah. Maka kita kembali ke bagaimana bapak yang mulia, bapak yang soleh yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yaitu bapak siapa tadi? Luqman, Bapak Luqman. Luar biasa, beliau bukan seorang nabi, beliau bukan seorang rasul, tapi namanya diabadikan oleh Allah Rabbul Izzatil Jalalah karena beliau seorang bapak yang sangat-sangat soleh, yang ikut andil dalam mendidik anaknya. Masya Allah. Coba kita lihat bagaimana Luqmanul Hakim. Ya, Allah sebutkan di dalam surah Luqman mulai dari ayat ke-12 sampai ayat ke-19. Kita persingkat. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Dan sungguh kami telah memberikan al-hikmah, ilmu. Al-hikmah di sini adalah pemahaman yang tinggi. Ayat ini menunjukkan bahwa Luqmanul Hakim bukan seorang nabi, tapi seorang ahli hikmah. Anishkur lillah, agar kamu senantiasa bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, itu sejatinya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafar, namun sebaliknya siapa yang mengingkari nikmat Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Kemudian wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Nasihat yang pertama kali yang diberikan oleh seorang bapak yang soleh kepada anaknya, nasihat yang luar biasa adalah ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat kesyirikan kepada Allah. Janganlah kamu menyekutukan Allah tabaraka taala. Dan hampir seluruh para nabi dan para rasul ketika mereka mau meninggal dunia, mereka pertama kali memberikan wasiat kepada anak-anaknya bukan masalah harta kekayaan. Ya, contoh di dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan tentang kisah Nabi Ya'qub. Ketika Nabi Ya'qub mengumpulkan anak-anaknya, jumlah anaknya lebih kurang 11 orang kan? Ya, an kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut. Ingatlah ketika Nabi Ya'qub sedang mengalami mau meninggal dunia, kata Allah, qala li banihi ma ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Ingatlah ketika Nabi Ya'qub memberikan pertanyaan kepada anak-anaknya ketika beliau sedang sakaratul maut. Apa kata Allah? Ya bunayya, wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal dunia nanti? Apa yang kalian sembah? Berarti ini wasiat tentang tauhid. Dan Nabi Ya'qub tidak bertanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang kalian makan setelah aku meninggal nanti? Nanti kalian makan apa? Kalian pekerjaannya gimana nanti? Tidak. Sebagaimana kebanyakan orang tua hari ini selalu menanyakan tentang pekerjaan anaknya, dan jarang mereka mengatakan, wahai anak-anakku, jangan kalian lakukan kesyirikan kepada Allah. Coba, itu wasiat yang pertama. Kemudian kedua, wasiat tentang apa Bapak Ibu sekalian? Di ayat yang ke-12 tentang kedua orang tua. Makanya antara kesyirikan dengan berbakti kepada kedua orang tua selalu digandengkan, dalam artian tidak kita melakukan kesyirikan. Ya, maksudnya apa? Selalu mentauhidkan Allah. Dan yang kedua, bagaimana kita berusaha untuk menjadi anak yang soleh, senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, Pak. Selalu digandengkan itu. Ya, selalu kita mendapatkan di dalam ayat Al-Qur'an alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jangan sekali-kali kalian menyembah, beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya, dakwah tauhid. Dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Masya Allah. Kemudian kita lihat wasiat yang ketiga. Kita lihat di ayat yang ke-15 tentang apa?
ketika kedua orang tua kita melarang, dalam artian memerintahkan untuk kemaksiatan. Wahai anakku, jangan kamu pakai jilbab, itu enggak relevan dengan zaman misalnya. Orang tua melarang anaknya memakai hijab. Apa kata Allah? Lihat di sini, fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma. Dan ketika kedua orang tuamu membantah kamu, menyuruh kamu untuk melakukan kesyirikan atau memerintahkan kamu untuk bermaksiat kepada Allah, fala tuti'huma, jangan sekali-kali apa? Kalian mentaati kedua orang tuamu itu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tuamu dengan cara yang apa? Ma'ruf. Cara yang baik. Ya. Kemudian ini nasihat yang apa namanya? Yang luar biasa. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ini Nabi Yakub, bukan Nabi Yakub, Pak. Luqmanul Hakim memberitahukan kepada anaknya itu, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, ya, itu akan ada balasannya, akan ditampakkan oleh Allah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan juga akan apa? Ditampakkan oleh Allah. Ya. Sebagaimana Allah mengingatkan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan menampakkan di akhirat nanti. Oh, ternyata ini kebaikan yang saya tanam dulu di dunia. Oh, ternyata ini dosa yang saya sembunyi-sembunyi saya lakukan dulu, yang mana orang lain tidak bisa melihat saya ketika saya bermaksiat. Ditampakkan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, mulai dari sini nasihat yang inti dari pembahasan kita, Bapak Ibu sekalian, ayat 17, 18, 19. Kita lihat. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankarul aswati lasautul hamir. Ya bunay, wahai anakku, aqimis salata, tegakkanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, wanha 'anil munkar, dan larang mereka dari kemaksiatan. Jangan sampai mereka melakukan kemaksiatan. Wasbir 'ala ma asabak. Nah, ini digandengkan oleh Luqmanul Hakim, luar biasa. Pertama, perintah untuk salat. Yang kedua, perintah untuk amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini, Pak. Perintah untuk salat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian ketika Allah memerintahkan kita untuk salat dan ketika Allah memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, lalu Allah merintahkan yang ketiga, wasbir 'ala ma asabak. Ketika kita berdakwah, ketika kita memerintahkan yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, pasti di situ ada ujian, Pak. Pasti diuji sama Allah. Saya ulangi lagi. Ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan ilmu, berdakwah, termasuk kita melakukan syariat Allah, beribadah kepada Allah, semua ibadah itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti diuji, Pak. Kita nasihatin orang, apa kamu sok-sok alim gitu kan. Nah, itu ujian itu, Pak. Ketika kita ke masjid dikatain sok alim, apalah itu, Pak. Ketika ibu-ibu sudah mulai pakai hijab, mulai hijrah, yang tadinya biasa-biasa, selesai ngaji, alhamdulillah dapat hidayah. Ya,
mulai pakai hijab, udah langsung apa? Langsung dikatain apa ibu, apalah gitu kan, dicela. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan teroris lah. Jarang saya dapatkan teroris itu dari kalangan non-muslim. Selalu dari Islam. Ya, subhanallah. Ya, itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kita ketika mendapatkan ujian? Maka Luqmanul Hakim mengatakan wasbir ala ma asabak. Ini, bersabarlah wahai anakku terhadap setiap kali kamu mendapatkan musibah, maka bersabarlah. Kuncinya adalah bersabar, Bapak sekalian. Saya ulang lagi, kuncinya adalah bersabar. Bersabar. Ya, makanya setiap kita pasti akan diberikan musibah. Enggak saya, enggak antum, enggak ibu-ibu, semuanya sama. Pasti dikasih oleh Allah apa? Musibah. Tapi bagaimana kita itu menghadapi musibah? Dengan cara apa? Bersabar. Saya tanya, kenapa Allah memberikan musibah kepada kita? Kenapa kira-kira, Pak? Ada yang tahu enggak? Iya. Coba kita simpan dulu nih ayat ini. Ini yang pertama di dalam surah Al-Ankabut. Dalam surah Al-Ankabut kita lihat ada alasannya kenapa Allah memberikan musibah. Dalam surat ke-29. Nih, ayat 3, ayat 2 dan 3. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja dengan mengatakan amanah, ya Allah, kami semua beriman kepada Engkau ya Allah, kami sekarang taat sama Engkau, kami sekarang rajin sholat berjamaah di masjid ya Allah, wa hum la yuftanun. Tapi mereka yang mengatakan seperti itu belum pernah diuji oleh Allah, belum pernah mendapatkan musibah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah memberikan musibah yang besar kepada orang-orang sebelum kalian semua, sebelum kita, Pak. Tujuannya apa? Nah, pertama, tujuannya adalah fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Tujuan yang pertama adalah Allah ingin melihat siapa di antara kita yang imannya jujur atau imannya dusta. Itu tujuan, Pak. Saya ulang lagi, tujuan yang pertama Allah berikan kepada kita musibah adalah Allah ingin melihat siapa di antara kita yang imannya jujur ataupun imannya apa? Dusta. Kalau imannya jujur, dia akan bersabar. Tapi kalau imannya dusta, dia akan selalu mengeluh dan terus mengeluh. Pernah mengeluh enggak? Sering. Ketika lagi sakit mengeluh ya. Tergantung musibahnya ya. Kalau besar musibah mengeluh. Kalau musibahnya biasa-biasa tidak, ya. Contoh musibahnya, istrinya meninggal dunia, pasti bersyukur itu. Bisa? Wah, ini saya tunggu-tunggu katanya. Astagfirullah. Itu musibah, ya kan? Masya Allah. Kalau anak cucu kita meninggal dunia gimana? Bersyukur juga, Pak. Alhamdulillah. Berarti amanahnya udah sampai sini, kan gitu. Ya, Masya Allah. Baik, itu yang pertama. Tujuannya adalah apa? Allah ingin melihat keimanan kita. Apakah iman kita dusta atau jujur? Nah, yang kedua, tujuannya Allah berikan kepada kita musibah. Tujuannya adalah kita lihat di dalam surah As-Sajdah. As-Sajdah ayat ke-21. Surah As-Sajdah ayat 21. Mana Sajdah ini? Surah ke-32. Ya, ayat 21. Allah berfirman, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna
dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Dan kami memberikan separuh dari musibah kami kepada mereka di dunia. Sebagian kecil, kata Allah. Ya, sebagian kecil hukuman musibah kami kepada mereka di dunia. Dunal adabil akbar, sebelum datang musibah yang jauh lebih besar di akhirat nanti. Maksudnya sebelum datang azab kami di akhirat nanti. Agar apa? La'allahum yarji'un. Ini yang kedua. Adalah agar kita kembali kepada Allah. Maksudnya musibah yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya tujuannya untuk mengingatkan, sebagai peringatan gitu loh Pak. Kita mau kembali apa tidak? Itulah manusia baru sadar ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang kedua, agar kita kembali kepada Allah. Paham sampai sini Pak? Naam. Kemudian tujuan yang ketiga, kita lihat di dalam surah. Tujuan yang ketiga, surah Asy-Syura. Asy-Syura apa Syu'ara? Asy-Syura. Asy-Syura ayat 30. Di dalam surah Asy-Syura. Asy-Syura surah ke-42 ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum mim musibah." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu itu, fabima kasabat aidikum, itu karena kesalahan kamu. Kata Allah, karena kesalahan kamu itu. Wa ya'fu an katsir. Wa ya'fu an katsir. Dengan musibah itu Allah mengampuni dosa-dosamu. Berarti hikmah tujuan yang ketiga adalah sebagai penghapus apa? Dosa. Ini dalilnya Quran surah Asy-Syura ayat 30. Ini subhanallah. Yang penting apa? Itu semua kita lakukan. Apa itu semua kita dapatkan? Itu harus sikapnya adalah sebagaimana nasihat dan wasiat Luqman Hakim tadi apa? Wasbir ala ma asabak. Hendaknya kita menghadapi segala musibah itu dengan cara apa? Bersabar. Jangan pernah kita mengeluh. Pernahkah Nabi Ayub mengeluh? Tidak pernah. Sesakit-sakitnya kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan sakitnya Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub sakitnya 18 tahun dalam satu riwayat, Pak. Ini riwayat yang sahih, 18 tahun. Sampai istrinya meninggalkan beliau. Ya, kemudian bahkan beliau diusir dari kampung halamannya karena apa? Karena luka yang dimiliki oleh Nabi Ayub itu dari jarak jauh sudah kecium baunya, Pak. Mengeluarkan belatung-belatung, nanah, darah dan sebagainya itu. Subhanallah. Sampai istrinya meninggalkan. Apa kata Nabi Ayub? Kalau kamu meninggalkan saya dan seandainya Allah menyembuhkan saya, aku akan bernazar. Nazarnya apa? Akan mencambuk kamu 100 kali. Ya, subhanallah. Makanya kenapa istrinya meninggalkannya? Kenapa? Karena istrinya sudah minta sama Nabi Ayub, wahai suamiku, engkau itu seorang nabi. Tinggal doa aja tuh sama Allah. Ya Allah, sembuhkanlah. Pasti langsung mustajab, pasti langsung sembuh itu. Apa kata Nabi Ayub? Masa iya baru diuji sekecil ini saya sudah merengek-rengek minta sama Allah. Coba sekecil ini, kata Nabi Ayub. Kalau kita langsung apa? Upload di Facebook. Memang Facebook yang salah. Di mana atas salahnya? Bapak buka Facebook langsung ada tulisannya apa yang Anda pikirkan. Ya coba deh buka Facebook tuh. Ada tulisannya apa yang Anda pikirkan. Udah lagi sakit, lagi apa. Subhanallah. Ya seperti itu. Tapi Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah mengeluh. Nabi Ayub hanya mengatakan apa? Anni massaniya durru wa anta arhamar rahimin. Surat Al-Anbiya ayat 83 itu. Ya Allah, hamba sedang diuji, hamba sedang sakit. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang. Cuma itu doanya. Engkau Maha Penyayang. Tidak pernah Nabi Ayub berdoa, ya Allah sembuhkanlah hamba. Subhanallah, Masya Allah. Nah, kita lanjut lagi. Kita kembali lagi kepada itu tiga apa? Kenapa Allah memberikan musibah kepada kita. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat di dalam surah apa tadi? Luqman.
Kita masuk ke ayat yang ke 18. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Nah, dari ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, nih, bukan ayat pertama, maaf. Ayat berapa? Ayat 13. Dari ayat ke-13 ini, ayat ke-13 itu tentang akhlak kita sama Allah, tauhid. Kemudian ayat ke-14 dan 15 itu tentang akhlak kita kepada kedua orang tua. Itu urutan luar biasa dari Luqmanul Hakim. Kemudian ketika ayat yang ke-18 dan 19 itu berkaitan dengan akhlak kita sesama manusia. Ini akhlak. Bagaimana nasihat Luqmanul Hakim? Wala tusa'ir khaddaka linnas. Wahai anakku, kalau kamu sedang berbicara sama orang lain, jangan palingkan mukamu. Jangan memalingkan mukamu. Nah, ini akhlak nih. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Saya baca hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Walau antal qa'a wajhaka ilaihi mabasat wa iyyaka wa isbal izzar fa innaha minal makhilah wal makhilatu la yuhibbuha Allah." Nabi SAW bersabda, jika engkau bertemu saudaramu, berwajahlah dengan wajah yang ceria di hadapannya dan jangan kamu palingkan mukamu, palingkan wajahmu. Ini akhlak, Pak, ketika berbicara dengan orang lain. Apa? Pertama, jangan palingkan wajah kita. Yang kedua, kecuali ketika kita berbicara dengan wanita yang bukan mahram kita, jangan dilototin gini, iya kenapa? Terus apa? Jangan gitu, Pak. Itu memang perintah untuk menundukkan pandangan. Kalau kita berbicara dengan wanita, di depan kita ada perempuan bukan mahram kita, yang lebih terbaik adalah gini. Jangan lototin. Ya gimana, Mbak? Untuk apa, Mbak? Gitu kan? Hilang hafalan Al-Fatihahnya nanti. Tapi ketika berbicara sesama laki-laki dan sama perempuan, lihat wajahnya, Pak. Kenapa? Karena ini apa? Akhlak. Yang kedua, berdasarkan ayat inilah para ulama kontemporer menjelaskan tidak boleh kita main-main HP ketika berbicara dengan orang lain. Jangan sampai kita melanggar ini. Ini akhlak. Ini kelihatan sepele, misal lagi ngobrol, ya, terus orang lagi ngobrol sama kita main apa? Main HP. Ini tidak berakhlak. Tidak berakhlak itu. Kalau kita berbicara dan lawan bicara kita di depan kita, simpan HP. Jangan main HP. Apalagi saya sendiri, ya Allah gimana gitu, Pak. Lagi kita ajak ngobrol ini, malah dia sibuk WA. Astagfirullah. Sakit hati nggak? Aduh, kesal banget itu orang seperti itu, Pak. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang kita memalingkan wajah. Ya, memalingkan wajah ketika berbicara dengan orang lain. Makanya Allah menyebutkan wala tusa'ir khaddaka linnas. Wahai anakku, ketika kamu berbicara dengan orang lain jangan palingkan wajahmu, termasuk jangan main HP. Simpan dulu. Kalaupun ada telepon, maaf Pak, saya izin terima teleponnya. Nah, itu akhlak kita, Pak. Silakan, seperti itu. Apalagi berbicara dengan kedua orang tua kita, jauh lebih harus kita hormati. Ini kadang ada anak yang kurang ajar, Pak. Sedang berbicara orang tuanya sambil WA temannya. Ah, gimana, Mak? Sambil gini. Astagfirullah. Ini enggak berakhlak sama sekali itu. Enggak berakhlak. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan baik-baik hadisnya. Wa iyyaka wa isbal izzar fa innaha minal makhilah. Dan jauhilah, waspadalah, jauhilah oleh kalian menjulurkan pakaianmu atau celanamu di bawah mata kaki, fa innaha minal makhilah, karena itu termasuk bagian daripada kesombongan. Nah, orang yang rendah hati yang akan dicintai oleh Allah itu adalah orang yang mengangkat celananya di atas mata kaki, Pak. Sebaliknya,
termasuk kesombongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki walaupun niatnya tidak sombong. Paham, Pak? Walaupun niatnya tidak sombong, tapi kalau menurunkan pakaian di bawah mata kaki tetap dikatakan sombong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini nasihat wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal makhilatu la yuhibbuha Allah, dan ketahuilah bahwasanya sombong itu tidak akan pernah mendapatkan kecintaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Sebaliknya, orang yang rendah, yang tawadhu, yang rendah hati pasti akan mendapatkan kecintaan Allah Rabbul Izzatil Jalalah. Subhanallah. Kemudian Allah berfirman, ya, ayat terakhir ya, ayat berapa? Masih ayat ke-18 ya. Wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah kalian berjalan di permukaan bumi ini dengan maroh, dengan angkuh, dengan sombong. Ya, sombong. Nah, termasuk disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala adalah termasuk orang yang angkuh ataupun sombong ketika berjalan di jalan raya, itu adalah orang yang menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Menganggap dirinya karena dia sudah lama ngaji, karena dia sudah lama paham agama, menganggap dirinya lebih alim daripada saudara yang dia ketemu di jalan itu. Itu orang yang angkuh, orang yang sombong. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia meremehkan saudaranya. Mereka hati-hati. Sebaliknya kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang menganggap bahwa orang lain itu lebih baik daripada dirinya sendiri, lebih alim daripada dirinya, lebih soleh daripada dirinya, itu adalah orang yang tawadhu, yang akan mendapatkan kecintaan Allah Tabaraka Ta'ala. Ini sering kita sampaikan, keluar dari rumah, ketemu sama orang yang lebih senior, lebih umurnya lebih apa? Lebih tua, maka kita katakan dalam hati kita, dia lebih tua, berarti dia lebih apa? Lebih banyak amalan soleh dibandingkan saya masih muda. Ketika bertemu dengan orang yang masih muda, yang umurnya di bawah kita, katakan dalam diri kita, dia lebih muda, berarti dia lebih sedikit dosanya dibandingkan saya yang sudah tua. Allah Akbar. Itu luar biasa, Pak. Ya, makanya Allah Tabaraka Ta'ala melarang kita jangan berjalan di permukaan bumi dengan sombong, dengan angkuh, dengan menganggap diri kita lebih baik, lebih suci daripada yang lainnya. Makanya Allah Tabaraka Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm itu, wala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa, kata Allah. Jangan sekali-kali kalian merasa diri kalian itu paling suci. Jangan merasa diri kalian paling tinggi, paling bersih, paling alim. Jangan. Kenapa? Wa huwa a'lamu biman ittaqa, karena Allah yang tahu isi hati kalian, siapa yang paling bertakwa di antara kalian tuh. Ternyata barometer ketakwaan itu bukan dilihat dari penampilan, Pak, kata Rasulullah SAW. Bukan. Tapi barometer ketakwaan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Ada di kolbu. Ya. Walaupun penampilannya biasa-biasa saja, tapi kalau hatinya takut sama Allah, bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, berarti dia itu orang bertakwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan dilihat, oh, dia itu pakai sorban 7 susun, berarti dia ini orang alim. Belum tentu. Belum tentu, Pak. Ya, walaupun dia pakai sorban 1 2 3 7 susun, tasbihnya sebesar meja ini, belum tentu dia bertakwa sama Allah. Belum tentu. Karena urusan takwa itu urusan sini. Ya, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, Pak. Nah, kemudian terakhir, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang apa? Menyombongkan diri. Kemudian wa qasid fi masjika waghdud min sautik, dan sederhanakanlah, apa maksudnya? Sederhanakanlah kamu dalam fi masyik, dalam berjalan. Apa maksudnya sederhanakan itu, Pak? Santun. Bersantunlah kamu dalam berjalan, termasuk dalam berkendara. Itu semua akhlak ini, Pak.
Kalau lewat di depan jangan tangtung gitu, Pak. Mentang-mentang mobilnya baru keluar, ternyata mobil apa? Hasil tarikan dealer kan gitu. Ya, jangan sombong gitu, Pak. Apalagi di komplek. Maka ada bertanya sama saya, Ustadz, bagaimana hukum pasang? Kasihan Pak polisi. Ya bahasa kita polisi tidur ya. Kenapa disebut polisi, Pak? Portal, bukan portal ya. Tanggul. Betul ya? Nah itu yang kalimat yang pas. Janganlah bilang polisi, kasihan tuh polisi, Pak. Nah, ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukum memasang polisi tanggul? Bukankah iman yang paling rendah itu apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Tapi ini orang sengaja menyimpan tanggul tadi, Pak. Tapi di komplek ini, di komplek, bukan jalan raya, di komplek. Maka kalau kita mazhabnya mazhab tekstual, atau mazhab tekstual, Pak? Nah, mazhab tekstual. Pernah dengar nggak? Mazhab tekstual itu hanya mengambil secara tekstual dari Al-Quran dan hadis. Seperti itu, apa yang diinginkan oleh Allah, oleh Al-Quran, ya itu langsung dia aplikasikan. Itu namanya tekstual. Contoh, Pak. Ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau menikah. Rasulullah bertanya, Aro'aitah, apakah kamu sudah melihat perempuan yang ingin kamu nikahi? Belum ya Rasulullah. Rasulullah langsung bersabda, lihatlah. Apa Rasulullah bersabda? Lihatlah. Maka muncul namanya mazhab yang kelima. Pertama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambalinah. Muncul yang kelima namanya mazhab Zohiri. Mazhab Zohiri itu artinya hanya mengambil secara tekstual dalil. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla ketika menjelaskan hadis tadi, perintah Nabi, lihatlah. Lihatlah siapa? Wanita tadi. Nah, apa kata Imam mazhab Zohiri? Nabi hanya memerintahkan untuk melihat wanita, tapi tidak melihat batasannya, tapi tidak menjelaskan batasannya apa, sehingga boleh melihat calon istri, ya mulai dari wajahnya, punggungnya, kecuali payudara dan kemaluannya, itu saja nggak boleh katanya. Termasuk pahanya, lihat dulu, oh boleh. Itu mazhab apa? Zohiri, tapi jangan dipopulerkan, ini bahaya. Nanti ada ikhwan, saya pendukung mazhab Zohiri, buka gitu kan. Astagfirullah. Ini tidak boleh. Ya, karena disepakati oleh para ulama ketika seorang pemuda ingin menikah hanya melihat apa? Wajah dan telapak tangannya, itu saja. Tidak boleh melihat lebih dari itu. Itu kan, itu mazhab apa? Zohiri. Nah, kalau kita kembali ke mazhab Zohiri, orang yang meletakkan tanggul tadi itu langsung apa? Tidak ada iman. Ente gak ada iman nih. Kenapa? Sengaja menyimpan gangguan di jalan. Padahal Rasulullah mengatakan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini paling rendah, tapi ini sengaja. Kamu gak ada iman, kamu kafir. Subhanallah. Nah ini, jadi mazhab Zohiri namanya. Padahal di dalam masalah hukum fikih itu ada namanya al-maslahatul mursalah. Ada kemaslahatan. Dan ada namanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, yaitu menolak kerusakan, menolak mudarat itu harus kita dahulukan daripada menempuh kemaslahatan. Saya ulangi lagi, menolak apa tadi? Mudarat harus didahulukan daripada menempuh kemaslahatan. Nah, di mana mudaratnya kalau tidak meletakkan tanggul itu? Mudaratnya adalah misal ada pendidikan, ada sekolah, lain sebagainya, tapi tidak ada tanggulnya di depan sekolah itu, maka nanti orang seenaknya, semaunya, ya ngegas, kencang, lain sebagainya, padahal anak-anak yang nyebrang itu mudaratnya besar. Maka dengan menyimpan tanggul seperti itu, ya untuk memanilisir supaya apa? Supaya apa, Pak?
tidak ada mudarat, tidak ada bencana dan sebagainya. Nah, ini hukumnya boleh kalau di komplek, kecuali di jalan raya janganlah. Jalan raya sengaja simpan batu yang besar gitu kan. Nah, ini kalau di komplek ya itu tidak bermasalah, boleh hukumnya kata para ulama. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Terakhir, apalagi tadi Pak? Waqsid fi masyika, dan sederhanakanlah dalam apa? Perjalananmu. Sederhanakan dalam perjalananmu, termasuk. Nah, ini lupa saya sampaikan Pak. Termasuk aturan polisi lalu lintas ketika di tol tidak boleh ya pakai mobil kencang di atas 80 km per jam. Ya, tidak boleh. Kenapa? Itu ada kemaslahatan untuk kita. Paham kan Pak? Nah, ini dalilnya jelas tuh. Berarti polisi juga pakai dalil kan gitu Pak. Kemudian apa? Waqdud min sautik. Ya, waqdud min sautik. Artinya lunakkanlah suaramu. Lunakkanlah suaramu. Bukan hanya suara kita, termasuk suara motor. Jangan pakai knalpot apa itu? Waduh, yang bunyinya apa itu? Subhanallah. Itu termasuk larangan di sini nih. Ya, walaupun tidak mengatakan waqdud knalpotmu, nggak ada. Tidak ada. Cuman ini suaramu berarti termasuk suara motormu itu loh. Suara motor kita. Ya, anak-anak muda, Masya Allah, dengan ininya karena ikut zaman, akhirnya dia apa? Mau modifikasi itu motornya, diganti knalpotnya, dipakai apa itu, jadi kencang banget suaranya. Ya, dan alhamdulillah itu ada undang-undangnya kalau nggak salah itu Pak. Ada kan undang-undangnya? Ya, alhamdulillah itu. Kemudian terakhir, inna angkarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk di permukaan bumi ini adalah suara keledai. Berarti maknanya di sini orang yang menyombongkan diri, nah, orang yang tidak sederhana, orang yang keras-keras suara, orang yang teriak-teriak ketika orang sedang apa? Sedang istirahat atau sedang beribadah, maka tidak ada bedanya seperti seekor keledai. Itu maknanya. Paham seperti ini Pak? Tidak ada beda seperti seekor keledai. Nauzubillah min dzalik. Ini akhlak itu luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyamakan sombong lain sebagian tadi seperti seekor keledai. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.